Makau adalah kawasan otonom yang terletak di pesisir selatan Cina, tepatnya di delta Sungai Mutiara dan bersebelahan dengan Hong Kong yang dikenal sebagai Las Vegas dari Asia. Demikian ini karena Makau memiliki industri perjudian dan kasino yang sangat besar yang kemudian menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pasar perjudian terbesar di dunia. Makau bahkan dapat mengalahkan Las Vegas dalam hal pendapatan melalui perjudian. Dari perjudian, Makau mampu meraup pendapatan miliaran dolar setiap tahun. Sebanyak 41 kasino di kawasan ini mampu menghasilkan pendapatan sebesar 36 miliar dolar pada tahun 2019, di mana angka pendapatan ini 6 kali lebih besar dibandingkan pendapatan 144 kasino di Las Vegas. Demikian besarnya industri perjudian di Makau, sehingga lebih dari 50% PDB-nya berasal dari pajak perjudian saja. Industri judi telah menghasilkan sekitar 80% pendapatan pajak pemerintah daerah dan mempekerjakan sekitar 17% penduduk Makau. Dan karena keuntungan tahunan yang besar dari pajak perjudian, setiap tahun pemerintah daerah memberikan 9.000 pataka atau sekitar 1.200 dolar kepada penduduk tetap dan memberikan 5.400 pataka atau sekitar 670 dolar kepada penduduk tidak tetap. Makau memiliki sejarah panjang sebagai sebuah pelabuhan perdagangan serta titik pertemuan antara budaya Cina dan Portugis. Sebelum dikenal sebagai kawasan perjudian seperti saat ini, Makau adalah desa nelayan dan pelabuhan yang pernah diperintah oleh Portugis selama 442 tahun. Makau adalah pos kolonial Eropa pertama serta yang terakhir di Asia. Portugis tiba pertama kali di Makau pada tahun 1557 dan menjadi koloni penuh pada tahun 1887. Mereka diizinkan penguasa Cina untuk mendirikan pemukiman dan pos perdagangan sebagai imbalan atas perlindungan terhadap bajak laut serta pembayaran sewa. Sejak itu, Makau berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan antara Cina, Jepang, India, dan Eropa, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, sutra, serta barang-barang mewah lainnya. Pada tanggal 20 Desember tahun 1999, Portugal mengembalikan Makau kepada Cina sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Pengembalian ini mirip dengan pengalihan kedaulatan Hong Kong dari Britania kepada Cina 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1997. Setelah pengembalian kepada pihak Cina, Makau mempertahankan tingkat otonomi yang tinggi dalam hal pemerintahan, sistem hukum, serta kebijakan ekonomi di bawah prinsip satu negara, dua sistem. Hal ini memungkinkan Makau untuk mempertahankan gaya hidup mereka yang unik dan menjadi pusat perjudian terbesar di dunia, yang bahkan mampu mengungguli Las Vegas dalam pendapatan perjudian. Judi telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Makau selama berabad-abad, dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke zaman ketika Makau masih berada di bawah pengaruh Portugis. Sebelum kedatangan Portugis, perjudian telah menjadi kegiatan umum di banyak komunitas Cina, termasuk di wilayah yang kini dikenal sebagai Makau. Kendati demikian, pada masa itu, perjudian dalam skala besar belum terorganisir secara formal. Seperti telah dijelaskan, Portugis tiba dan menetap di Makau pada tahun 1557. Mereka tidak hanya membawa misi perdagangan, namun juga membawa serta budaya perjudian Eropa yang kemudian bercampur dengan praktik perjudian lokal. Selama periode kolonial, berbagai bentuk perjudian mulai berkembang, termasuk lotre, taruhan pada sabung ayam, serta permainan kartu, yang hal ini menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah kolonial dan juga bagi masyarakat lokal. Maka, pada tahun 1847, pemerintah Portugis melegalkan praktik perjudian
yang hal ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah kolonial dan untuk mengontrol serta mengatur praktik perjudian yang sudah ada. Pada awalnya, operasi perjudian diberikan sebagai monopoli kepada individu atau perusahaan tertentu. Monopoli perjudian yang paling signifikan adalah yang diberikan kepada Taipan Hong Kong, yaitu Stanley Ho pada tahun 1962. Monopoli ini berlangsung selama lebih dari 40 tahun, yang kemudian membawa inovasi dan ekspansi besar-besaran ke dalam industri perjudian Makau. Namun, pada tahun 2022, pemerintah Makau mengakhiri monopoli perjudian dengan membuka pintu bagi operator kasino internasional. Keputusan ini kemudian memicu ledakan dalam pembangunan kasino, hotel mewah, serta infrastruktur pariwisata, yang kemudian menarik jutaan pengunjung setiap tahun dan menjadikan Makau sebagai pusat perjudian terbesar di dunia. Sebagai wilayah jajahan Portugis yang berlangsung selama hampir 4,5 abad, Makau memiliki budaya yang sangat kaya yang memadukan antara budaya barat dengan timur, baik dari makanan, musik, agama, ataupun festival. Semuanya selalu diwarnai dengan dua warna pengaruh Cina dan Portugis. Bahkan, nama Makau sendiri juga berawal dari kesalahpahaman antara penduduk lokal dengan pihak Portugis. Saat pelaut Portugis tiba pertama kalinya di daerah ini, mereka menanyakan nama tanah tersebut kepada penduduk lokal, di mana kemudian penduduk setempat salah paham dan menjawab dengan Amagau, dengan mengira bahwa orang Portugis menanyakan nama candi setempat yang disebut Ama. Dari sanalah Portugis merebut Amagau dan kemudian secara resmi dikenal sebagai Makau. Pengaruh Portugis lainnya terhadap Makau dapat dilihat dari bahasa. Bahasa Makau yang umumnya dikenal sebagai Patua adalah bahasa Kreol khas yang digunakan oleh beberapa anggota masyarakat Makau, sebuah kelompok etnis keturunan campuran antara Asia dan Portugis yang mencakup sebagian kecil penduduk Makau. Tanda-tanda di Makau ditampilkan dalam bahasa Cina tradisional dan Portugis. Makau bersama dengan Hong Kong dan Taiwan umumnya tidak menggunakan aksara Tionghoa sederhana, seperti yang umum dipakai di Cina daratan. Kemudian dalam soal kuliner, budaya kuliner Makau merupakan perpaduan cita rasa dari Afrika, India, dan Asia Tenggara, dengan teknik memasak yang memadukan antara budaya Cina dan Portugis. Resep yang digunakan biasanya penuh dengan berbagai bumbu, termasuk ikan kod kering, kunyit, santan, serta kayu manis. Lebih dari itu, Makau memiliki beberapa karya arsitektur indah pada masa kolonial dan termasuk dalam daftar bangunan bersejarah. Salah satu keajaiban tersebut adalah Gedung del Senado, sebuah bangunan berbentuk U yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Portugis di Makau. Portugal meninggalkan jejaknya pada lanskap Makau dengan arsitektur bergaya kolonial. Pada tahun 2005, UNESCO memasukkan Centro Histórico de Macau dalam daftar warisan dunia dengan mengatakan pusat bersejarah Makau memberikan kesaksian unik terhadap pertemuan pengaruh estetika, budaya, arsitektur, serta teknologi dari timur dan barat. Kamboja, sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu sarang judi online terbesar di dunia, tidaklah muncul secara tiba-tiba. Selama bertahun-tahun, Kamboja terpuruk dalam derita kemiskinan dan luka sejarah yang mengerikan. Negara ini adalah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara yang tidak pernah benar-benar lepas dari trauma sejarah genosida di era Khmer Merah yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1979. Saat itu, sekitar 1,7 hingga 2,2 juta jiwa atau seperempat dari total populasi melayang dalam salah satu kekejaman paling brutal dan terkejam
dalam sejarah manusia. Kisah ini bermula pada tahun 1975 ketika Pol Pot, pimpinan berhati dingin dengan ideologi komunis radikal, naik ke tampuk kekuasaan. Pol Pot bermimpi menciptakan utopia agraris, sebuah masyarakat murni yang bebas dari pengaruh barat, agama, serta intelektualisme. Kemudian dengan segera, mimpi ini berubah menjadi kenyataan buruk yang mengerikan, menghancurkan kehidupan jutaan orang, dan menyisakan luka yang mendalam. Kala itu, Pol Pot mengosongkan kota-kota secara paksa. Jutaan penduduk, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua, digiring ke pedesaan untuk bekerja sebagai budak di ladang kolektif. Mereka dipaksa bekerja hingga batas kemampuan, yang berakibat pada kekurangan gizi dan terpapar penyakit, untuk kemudian menemui ajal dengan cara yang mengenaskan. Tidak hanya itu, rezim Khmer Merah menargetkan siapapun yang dianggap sebagai musuh rakyat menjadi sasaran dari keganasannya. Secara umum, mereka menargetkan 5 kelompok utama. Pertama, para intelektual termasuk dokter, guru, pengacara, insinyur, seniman, dan siapapun yang dianggap berpendidikan, yang dianggap sebagai ancaman bagi rezim. Kedua adalah etnis minoritas seperti etnis Vietnam, Tionghoa, Cham, serta minoritas lainnya. Ketiga, para pemuka agama termasuk biksu Buddha, imam Islam dan Kristen, dan pemimpin agama lainnya. Keempat adalah mantan pejabat pemerintah termasuk tentara, pemilik tanah, dan siapapun yang dianggap memiliki hubungan dengan rezim sebelumnya. Dan kelima adalah orang-orang yang menyimpang, yaitu mereka yang dianggap melanggar aturan ketat Khmer Merah, seperti mereka yang memakai kacamata, berbicara bahasa asing, atau menunjukkan tanda-tanda individualitas. Para korban tersebut sering dieksekusi dengan cara yang brutal dan hemat biaya, seperti dipukuli dengan tongkat, cangkul, atau benda tumpul lainnya untuk menghemat peluru mereka. Kehidupan di bawah Khmer Merah benar-benar seperti neraka dunia. Rezim ini bukan saja melenyapkan mereka yang tidak sependapat dan dianggap musuh, tetapi juga menghapus uang, pelarangan agama, pemisahan keluarga, dan membungkam ekspresi individu. Tidak hanya itu, rezim Khmer Merah mendirikan ribuan killing field di seluruh Kamboja, tempat para korban dibawa untuk dieksekusi. S21 yang dulunya adalah sekolah menengah misalnya, diubah menjadi pusat penyiksaan yang sangat biadab. Lebih dari 17.000 orang ditahan di tempat ini dan hanya 7 orang yang diketahui selamat. Rezim Khmer Merah benar-benar bertindak sebagai iblis pencabut nyawa karena faktanya lebih dari 20.000 kuburan massal yang dikenal sebagai killing field telah ditemukan di seluruh Kamboja. Pada tahun 1979, Kamboja memasuki babak baru ketika Vietnam menginvasi negara ini dan menggulingkan rezim Khmer Merah dan membentuk Republik Rakyat Kamboja. Babak ini menandai berakhirnya genosida, meski di sisi lain memicu perang saudara baru yang melibatkan faksi-faksi politik yang berbeda. Selama bertahun-tahun, Kamboja terus berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hingga kemudian pada tahun 1991 ditandatangani Perjanjian Perdamaian Paris yang membuka jalan bagi pemilu dan pembentukan monarki konstitusional di Kamboja. Norodom Sihanouk kembali menjadi raja, sementara Hun Sen, mantan kader Khmer Merah, menjadi Perdana Menteri. Akan tetapi, dengan beragam peristiwa tragis yang telah dilalui, Kamboja berada pada kerusakan dalam hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Ketika dunia bergerak maju, kala itu Kamboja tertatih-tatih dan nyaris terlupakan. Agar bisa bangkit dari kondisi yang terpuruk, pemerintah Kamboja menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Maka pada tahun 1995, judi kasino dilegalkan untuk warga negara asing, di mana ini menandai awal mula bagi perkembangan industri perjudian di Kamboja. Sementara itu, warga Kamboja sendiri dilarang berjudi di kasino domestik berdasarkan Undang-Undang tahun 1996.
Maka pada awal tahun 2000-an, Kamboja masih memiliki salah satu GDP per kapita terendah di Asia Tenggara, yaitu hanya sekitar $300 per tahun. Sebagian besar rakyatnya masih hidup di pedesaan dan menggantungkan hidup pada pertanian subsisten. Namun, segalanya berubah drastis ketika Cina melihat potensi besar yang dimiliki oleh Kamboja. Bukan dari sisi pariwisata, bukan pula dari sumber daya alamnya, melainkan dari sektor yang jauh dari sorotan, yaitu judi online. Kamboja yang berbatasan dengan negara-negara tetangga yang melarang perjudian seperti Thailand dan Vietnam, membuat Kamboja menjadi tujuan wisata judi yang menarik bagi warga negara-negara tersebut. Di samping itu, pemerintah Kamboja menawarkan insentif besar bagi investor asing di sektor perjudian, termasuk pajak yang rendah serta aturan hukum yang longgar. Ditambah lagi, biaya tenaga kerja di Kamboja adalah salah satu yang paling rendah di Asia Tenggara, yang hal ini sangat memungkinkan bagi operator judi online untuk mempekerjakan ribuan staf, mulai dari teknisi IT, desainer, hingga customer service, dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain. Maka, pada tahun 2019 misalnya, upah minimum pekerja di Kamboja hanya sekitar $182 per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Filipina yang mencapai $300 atau Malaysia yang sekitar $400. Kombinasi faktor yang menggiurkan ini membuat Kamboja menjadi lokasi yang menarik bagi perusahaan judi online. Oleh sebab itu, tidak butuh waktu lama, kota pesisir seperti Sihanoukville yang dulu menjadi surga bagi para backpacker berubah menjadi pusat perjudian yang dibiayai oleh pengusaha Cina. Dengan cepat, kota pesisir ini berubah menjadi miniatur Makau dengan puluhan kasino megah yang menjulang di langit-langit kota. Pada tahun 2010-an, kota pelabuhan Sihanoukville menjadi pusat perjudian darat yang berkembang sangat pesat. Kota ini mengalami ledakan investasi dari Cina yang sangat tertarik pada potensi kasino dan perjudian online. Banyak perusahaan Cina mendirikan kasino di wilayah ini untuk melayani pemain dari negara mereka, di mana perjudian sendiri dilarang di Cina daratan. Pada tahun 2015, terdapat 75 kasino yang beroperasi di Kamboja, yang menghasilkan pendapatan sekitar $29 juta bagi pemerintah dalam 9 bulan pertama tahun tersebut, dan sekitar $2 miliar untuk operator kasino. Kemudian, antara tahun 2016 dan tahun 2018, investasi Cina di sektor perjudian Kamboja meningkat dengan drastis, terutama melalui beberapa perusahaan teknologi yang mendirikan platform perjudian daring. Hingga tahun 2019, sekitar 90% dari bisnis perjudian di Kamboja dimiliki atau dikendalikan oleh investor Cina. Pengaruh Cina juga terlihat dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah yang dipadati oleh kasino. Banyak gedung pencakar langit dan hotel mewah yang dibangun oleh investor Cina, menunjukkan bahwa perjudian bukan hanya menjadi sarang bisnis, tetapi juga memberikan keuntungan signifikan untuk sektor konstruksi. Pada tahun 2019, terdapat lebih dari 230 kasino berlisensi di Kamboja, dengan sebagian besar beroperasi di Phoi Phet, Phnom Penh, dan Sihanoukville. Di samping kasino, perusahaan-perusahaan Cina juga memanfaatkan prasarana digital Kamboja untuk mengoperasikan situs judi yang menargetkan pasar internasional, termasuk negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina yang melarang perjudian online. Pada tahun 2019, judi online dari Kamboja menghasilkan pendapatan sekitar $4 miliar, yang sebagian besar berasal dari pasar luar negeri. Berdasarkan laporan pemerintah Kamboja, judi online telah menarik investasi asing senilai miliaran dolar dalam 1 dekade terakhir, membantu mengangkat GDP negara dari $6,29 miliar pada tahun 2000 menjadi lebih dari $26 miliar pada tahun 2022. Tentu saja, industri perjudian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kamboja. Kasino-kasino besar membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari dealer hingga staf pendukung.
Ditambah lagi, pajak dari industri perjudian menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah. Kendati demikian, ketika bisnis perjudian online berkembang dengan pesat, Kamboja mengalami lonjakan kejahatan seperti penculikan, pemerasan, dan perdagangan manusia. Banyak pekerja migran dari negara lain, termasuk dari Indonesia, terjebak dalam penipuan pekerjaan di perusahaan judi online yang tidak berlisensi. Sebagaimana umum diketahui, judi online di Kamboja bukan sekedar meja virtual dan taruhan. Industri ini telah berubah menjadi jaringan kompleks yang sering melibatkan perdagangan manusia, kerja paksa, serta penipuan massal. Pada tahun 2019 misalnya, jumlah laporan kejahatan di Sihanoukville meningkat hingga 200% dibandingkan tahun sebelumnya. Ribuan pekerja asing, terutama dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia, direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan IT di Kamboja. Namun, setibanya di sana, mereka justru dipaksa untuk bekerja di perusahaan judi online, mengelabuhi korban melalui penipuan skema investasi. Pada tahun 2022, Organisasi Hak Asasi Manusia melaporkan terdapat ribuan pekerja migran yang dipaksa bekerja di sektor ini. Kasus penyiksaan, penghilangan nyawa, dan eksploitasi menjadi cerita yang sering terdengar dari balik layar industri ini. Dan tragisnya, mereka yang gagal mencapai target akan disiksa secara fisik atau dijual ke perusahaan lain. Laporan menunjukkan bahwa beberapa pekerja bahkan dijual seharga $3.000 hingga $10 per kepala. Pemerintah Malaysia dan Indonesia telah berusaha menangani masalah ini dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan kerjasama dengan Kamboja untuk menangkap operator judi online ilegal. Namun, tantangan besar tetap ada karena perbedaan yurisdiksi dan regulasi. Ketiadaan perjanjian ekstradisi dalam beberapa kasus menyulitkan pemerintah untuk menangani para pelaku yang beroperasi di luar negeri. Selain itu, meskipun pemerintah Kamboja memberlakukan larangan perjudian online pada tahun 2019, tetapi masih banyak operator yang beroperasi secara ilegal atau berpindah ke lokasi yang sulit untuk dijangkau oleh penegak hukum. Kota Sihanoukville menjadi epicentrum dari kisah kelam ini, di mana dalam waktu singkat, kota ini berubah menjadi surga bagi investor Cina, namun di sisi lain menjadi neraka bagi penduduk lokal. Kasino menjamur di setiap sudut kota, menggantikan rumah-rumah penduduk dengan bangunan beton raksasa. Keuntungan yang menggunung dari bisnis judi online, kenyataannya lebih banyak dinikmati oleh investor asing serta elit lokal, sementara masyarakat kecil tetap terjebak dalam kemiskinan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, lebih dari 30% penduduk Kamboja masih hidup dengan kurang dari $3,20 per harinya. Ini artinya, meskipun perjudian telah meningkatkan PDB Kamboja melalui pajak dan lapangan kerja, akan tetapi ada dampak sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal. Sihanoukville, yang dikenal sebagai Las Vegas-nya Asia Tenggara, memang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi juga menjadi lokasi berbagai kejahatan, seperti penipuan, perdagangan manusia, serta aktivitas kriminal lainnya terkait perjudian. Banyak warga lokal Kamboja merasa tersingkir akibat lonjakan harga properti dan biaya hidup yang tinggi akibat tingginya investasi asing. Dengan demikian, Kamboja kini tengah berdiri di persimpangan jalan, yaitu mencoba menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan sosial yang ditinggalkan oleh judi online. Pengawasan yang lemah dan korupsi di tingkat pemerintahan memungkinkan perusahaan judi online untuk terus beroperasi dengan modus yang lebih tertutup. Organisasi kejahatan terorganisir internasional kini memanfaatkan celah ini, yang hal tersebut semakin memperburuk reputasi Kamboja di mata dunia. Italia, yang secara resmi bernama Republik Italia, merupakan sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa Selatan. Negara ini terletak di jantung Laut Mediterania yang berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan.
Italia merupakan negara baru, yang berarti bahwa negara ini menjadi sebuah negara yang bersatu pada tahun 1861. Sebelum tanggal tersebut, wilayah Italia dibagi menjadi beberapa wilayah yang mandiri. Tanggal penyatuan Italia terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1861, yang kemudian dirayakan setiap tahun. Italia dikenal sebagai negeri para mafia. Demikian ini karena istilah mafia lahir pertama kali di Italia. Istilah mafia menggambarkan organisasi kriminal yang berasal dari Sisilia, Italia. Organisasi ini telah ada selama berabad-abad dan telah memainkan peran penting dalam sejarah dan politik Italia. Kendati demikian, seiring waktu, istilah ini menjadi populer untuk merujuk pada kelompok kriminal manapun di dunia, meski awalnya hanya merujuk pada mafia Sisilia. Asal mula istilah mafia masih diperdebatkan para pakar. Meski demikian, ada beberapa teori yang umum diterima. Teori yang paling umum menyatakan bahwa istilah mafia berasal dari ungkapan slang antara Sisilia dan Arab yang memiliki arti suatu tindakan melindungi diri dan kelompok dari arogansi yang berkuasa. Kata mafia sebenarnya diambil dari kata mafioso yang berarti anggota mafia. Kendati demikian, dulunya kata mafia sama sekali tidak memiliki makna konotasi kejahatan ataupun kriminal. Sebab, seperti telah dijelaskan, tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk melindungi dan membela masyarakat. Pada abad ke-19, Sisilia berada di bawah kendali kerajaan Spanyol dan Perancis. Kala itu, penduduk Sisilia sering diperlakukan dengan buruk oleh penguasa asing, yang kemudian memunculkan mafia sebagai cara bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan serta keadilan. Pada awalnya, mafia hanyalah organisasi yang relatif kecil serta terlokalisasi. Tetapi seiring waktu, mafia menjadi lebih kuat serta terorganisir. Pada awal abad ke-20, mafia telah menjadi kekuatan yang kuat dan ditakuti di Sisilia. Seperti telah dijelaskan, bahwa terbentuknya kelompok mafia berawal dari banyaknya pendatang asing yang berusaha menguasai Sisilia, semisal pendatang dari Venesia, Romawi, Perancis, Arab, dan Spanyol. Keberadaan para pendatang ini pada akhirnya memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat Pulau Sisilia, sehingga mereka pun mengandalkan kelompok mafioso yang dinilai dapat memberikan pembelaan serta perlindungan terhadap mereka. Namun demikian, perkembangan istilah mafia di Pulau Sisilia justru mengalami pergeseran makna sekitar akhir abad ke-19. Kelompok tersebut mulai membentuk klan atau keluarga yang lebih terorganisir. Kelompok ini bahkan mulai mengembangkan sistem keadilan tersendiri dan melakukan pembalasan dendam secara rahasia. Anggota kelompok mafia yang mulanya membela masyarakat justru berubah menjadi penindas dan algojo bagi masyarakat. Saat itu, kelompok mafia bahkan mulai melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil. Kian hari, kelompok mafia semakin mengorganisir kelompok kriminal yang mereka bentuk. Hingga akhirnya, kelompok itu justru berubah menjadi pasukan yang bertugas untuk kepentingan swasta. Mereka memiliki tugas yang sama, yang mengarah pada pemerasan terhadap pemilik-pemilik tanah dengan dalih perlindungan. Bahkan pada akhirnya, sindikat mafia Italia mampu mempengaruhi pembentukan kelompok mafia di negara-negara besar, salah satunya di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1920-an. Namun demikian, pada periode yang sama, kelompok mafia di Italia mengalami penumpasan. Aksi penumpasan ini dilakukan oleh Perdana Menteri Benito Mussolini. Kala itu, Mussolini melihat bahwa keberadaan para mafia merupakan suatu ancaman terhadap rezim yang dibangunnya. Namun demikian, kala itu, upaya penumpasan yang dilakukan oleh Mussolini mengalami kegagalan.
Kelompok mafia bahkan semakin eksis pada tahun 1950 dan berkembang hingga ke Amerika Serikat. Setidaknya terdapat 5 klan yang terafiliasi dengan mafia Sisilia, diantaranya adalah Bonanno, Colombo, Genovese, Gambino, dan Lucchese. Salah satu alasan kegagalan penumpasan mafia oleh Mussolini adalah tingginya kepercayaan anggota kelompok mafia terhadap nilai kode etik yang mereka miliki, yang mereka sebut sebagai omerta. Omerta adalah kode diam dan kode kehormatan yang mengutamakan keheningan dalam menghadapi interogasi oleh pihak yang berwenang. Dengan menerapkan omerta inilah, kelompok mafia di Italia semakin berjaya. Kegagalan tersebut membuat kelompok mafia terus merambah, bahkan hingga ke serikat pekerja. Akibatnya, aksi penyuapan semakin masif dilakukan, dan intimidasi terhadap pejabat dan pemimpin bisnis hingga saksi terus terjadi. Kelompok mafia di Italia terus bergerak maju dan semakin merangsek masuk di tengah masyarakat dan memperluas jaringannya. Salah satunya dengan menjalankan bisnis bawah tanah bersama serikat pekerja. Bisnis ini memiliki bidang yang beragam, termasuk bisnis lintah darat dengan menarik bunga tinggi terhadap para peminjam, hingga prostitusi dan membangun jaringan yang lebih luas ke negara lain. Kekejaman kelompok mafia tidak hanya dilakukan oleh mafia Sisilia. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok mafia Calabria, yang tercatat tidak hanya menjadi mafia terkuat di Italia, tetapi menjadi salah satu kelompok mafia terbesar dan paling kriminal di dunia. Kelompok mafia ini berhasil memiliki 1 juta anggota yang bermigrasi hingga luar negeri untuk memperluas jaringannya pasca Perang Dunia II. Bisnis yang dilakukan Calabria juga beragam, mulai dari penggelapan dana publik, penipuan yang menargetkan pembebasan pajak di penjualan lintas batas, pemerasan, perjudian, skema korupsi besar, dan lain sebagainya. Salah satu aksi brutal Calabria adalah aksi penculikan. Misalnya, di awal tahun 1970 hingga 1990-an, diperkirakan terdapat lebih dari 200 aksi penculikan di Italia. Penculikan yang paling terkenal adalah penculikan G. Paul Getty III, cucu dari Raja Minyak Amerika Serikat, yaitu J. Paul Getty. Calabria juga terlibat dalam penyelundupan narkoba ke pasar Eropa dengan membantu kartel Sinaloa dari Meksiko. Dengan bisnis yang dilakoninya, Calabria mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan pendapatan Calabria pada tahun 2013 pernah mencapai 66,4 miliar dolar AS, di mana angka ini melebihi pendapatan McDonald dengan Bank Jerman jika digabungkan. Meski pemberantasan kelompok mafia sempat tidak berjalan lancar, setidaknya pada tahun 1980 hingga tahun 1990-an, jaksa penuntut hukum di Amerika Serikat dan Italia berhasil menggunakan undang-undang anti pemerasan untuk menjebloskan para mafia papan atas ke dalam penjara. Kode etik omerta yang tadinya tertanam dengan kuat pada anggota mafia, kala itu justru mulai dilanggar. Kendati demikian, hal ini ternyata tidak cukup untuk menggoyahkan kelompok sindikat mafia dengan kekuasaan besar di Italia. Sehingga sampai saat ini, mafia masih tetap eksis di Italia. Di tengah hutan hujan serta puncak gunung berapi yang menjulang tinggi, terhamparlah Guatemala, sebuah negara yang tersembunyi di tengah jantung Amerika Tengah. Seperti negara tetangganya, yaitu El Salvador dan Honduras, Guatemala merupakan titik transit utama untuk perdagangan zat terlarang dan ilegal, sebagai pusat penyelundupan narkotika terbesar di kawasan Amerika Latin. Jalur gelap untuk perdagangan kokain serta bahan-bahan untuk obat sintetis melintasi Guatemala, baik melalui udara, darat serta jalur laut, kemudian bergerak menuju Meksiko,
dan akhirnya menemukan jalannya untuk menuju Amerika Serikat. Garis pantainya yang panjang dan tidak terjaga dengan baik, disertai banyaknya hutan yang tidak terjamah, menjadikan Guatemala sebagai tempat pendaratan yang populer bagi kapal dan pesawat yang mengangkut zat terlarang tersebut. Sementara itu, di setiap perbatasan negara, kekurangan staf penjaga menjadi pemandangan lumrah dan seringkali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan kontrol bea cukai sepenuhnya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Guatemala bernama Stephen McFarland dalam sebuah wawancara yang penuh kekhawatiran mengungkapkan mengenai estimasi yang sangat suram, di mana sekitar 300 hingga 400 ton kokain melewati Guatemala setiap tahunnya. Kehadiran kartel narkoba telah mengoyak jaringan sosial dan ekonomi Guatemala, menyebarkan benih kekerasan dan korupsi yang semakin merajalela. Di antara kartel-kartel itu, kartel Zetas dari Meksiko merupakan sindikat kriminal Meksiko yang terkenal sebagai salah satu kartel narkoba yang paling berbahaya. Mereka telah membentuk aliansi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk skandal yang menjerat mantan wakil presiden Guatemala bernama Roxana Baldetti. Dia telah didakwa menerima suap dari kartel Zetas selama kampanye pemilihan wakil presiden pada tahun 2011. Pengaruh Roxana yang seharusnya digunakan untuk melindungi dan melayani masyarakat malah membiarkan kartel Zetas beroperasi dengan bebas dan tanpa gangguan sedikitpun dari pihak keamanan. Pada sisi lain, kartel-kartel Kolombia telah mengirimkan lebih dari 48 ton kokain menuju Guatemala dengan menggunakan metode penyamaran yang sangat cerdik, seperti mencampur kokain dengan bubur buah untuk mengelabui aparat penegak hukum. Hal ini semakin diperparah dengan keberadaan polisi korup serta sistem peradilan yang sangat lemah, yang telah membiarkan kartel-kartel Kolombia beroperasi dengan nyaman, bahkan mengurangi hukuman yang seharusnya menjadi pembalasan yang setimpal atas dosa-dosa mereka. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Rigoberto Danilo Morales, seorang gembong narkoba yang dihukum selama 808 tahun penjara karena terlibat dalam pelenyapan 15 warga Nicaragua serta seorang warga negara Belanda pada tahun 2008. Meskipun hukuman tersebut terdengar sangat lama, tetapi Undang-Undang Guatemala hanya memperbolehkan seorang tahanan menjalani hukuman selama maksimal 50 tahun. Ini adalah cerminan dari sistem yang telah patah, di mana angka-angka hanya angin yang berlalu, sedangkan nyawa yang hilang hanya menjadi sebuah statistik belaka. Pada tahun 2021, sebuah kasus besar terungkap di Guatemala yang menyerupai adegan dari sebuah tragedi yang klasik. 12 anggota kartel yang namanya telah terukir dalam daftar hitam yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk ekstradisi ditangkap seluruhnya. Mereka ibarat hantu-hantu yang telah lama menghantui koridor kekuasaan dengan keterkaitan mereka pada organisasi perdagangan narkoba internasional yang sangat terkenal. Kendati demikian, penangkapan yang seharusnya menjadi awal dari keadilan malah berakhir menjadi sebuah pertunjukan kosong, di mana mereka dibebaskan tanpa hukuman penjara di balik jeruji besi. Di tengah kekacauan yang menggema di seluruh Jalisco, Meksiko, muncullah bayang-bayang kartel Jalisco Novia Generation, sebuah sindikat kriminal yang dipimpin oleh sosok bernama Nemesio Oseguera Cervantes, atau yang lebih dikenal sebagai El Mencho. Kartel ini terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal yang mencakup perdagangan zat terlarang, perdagangan senjata, dan bahkan perdagangan manusia. Mereka menyelundupkan nyawa serta menabur teror melalui penghilangan nyawa, penculikan, serta penyiksaan. Mereka adalah pelaku pemerasan, pencurian minyak, dan serangan yang tidak terhitung, juga para penggerak prostitusi, serta pencucian uang. Pada Desember tahun 2021, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
memberikan sayembara dengan hadiah $5 juta bagi seseorang yang dapat menangkap El Mencho. Kendati demikian, meskipun ada upaya penangkapan, jeruji besi tampaknya masih terlalu jauh untuknya yang berada di puncak hierarki kartel. El Mencho bisa bergerak dengan bebas, seolah-olah dia adalah hantu yang tidak bisa disentuh oleh tangan keadilan. Sejarah Guatemala yang penuh dengan gejolak dan diwarnai oleh pemerintahan otoriter serta konflik internal telah menciptakan tanah subur bagi kejahatan terorganisir, khususnya di bidang perdagangan zat terlarang. Pemimpin otoriter masa lalu seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri serta sekutu mereka, mengabaikan kebutuhan masyarakat serta membiarkan korupsi merajalela. Akibatnya, institusi negara menjadi lemah dan tidak aktif, memberikan peluang bagi kartel-kartel untuk berkembang dan memperluas operasi mereka dengan tanpa hambatan. Selain itu, kekerasan dan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh pemerintahan otoriter telah meninggalkan bekas yang mendalam pada masyarakat, di mana ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan penegakan hukum masih dirasakan hingga saat ini. Secara historis, sejak awal abad ke-20, rakyat Guatemala terkungkung di bawah cengkeraman diktator yang didukung oleh Amerika Serikat, yang menanamkan benih-benih tirani yang akan tumbuh dan membelenggu tanah ini selama bertahun-tahun. Masa kelam ini memuncak pada tahun 1944, di mana angin perubahan mulai berhembus, ketika pemimpin otoriter bernama Jorge Ubico digulingkan oleh kudeta militer yang haus akan demokrasi. Revolusi yang berlangsung selama 1 dekade itu menjanjikan fajar baru dengan reformasi sosial serta ekonomi yang ambisius. Kendati demikian, secercah harapan itu sirna ketika pada tahun 1954, ketika kudeta militer lainnya, sekali lagi dengan dukungan Amerika Serikat, mengakhiri revolusi dan memulihkan kediktatoran yang lebih kejam. Luka sejarah Guatemala semakin menganga ketika perang saudara yang berdarah meluas antara tahun 1960 hingga 1996. Pertempuran sengit antara pemerintah yang didukung oleh Amerika Serikat melawan pemberontak sayap kiri telah menelan banyak korban jiwa, termasuk genosida brutal terhadap suku Maya yang dilakukan oleh militer Guatemala. Maka, Guatemala dengan semua kekayaan budaya dan keindahan alamnya terus berjuang untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu yang dampaknya masih sangat terasa hingga hari ini.